Kakak Aryani SMP Nubara. Pak Carlos. Luar biasa ya, sehat sekali kakak sudah hari pagi hari ini ya. Luar biasa, luar biasa. Kakak. Bagaimana kabarnya Pak Carlos? Kabar baik. Kakak BNTT mungkin ya. Kalau bisa kita duduk saja Pak. Oke, terima kasih. SMP Nubara hari ini pagi di dapat. Baik, jadi kabarnya luar biasa ya Bapak Carlos ya. Biasa. Saya di SMP Prater walaupun selama ini CGP tapi senang Tetap aktif. tetap aktif, bisa atur waktu, kita bisa waktunya bagus. memang tugas padat tapi mau bagaimana kita hal yang positif kita harus belajar terus. Dan kita CGP kan kita harus memberikan contoh yang Iya, baik. kakak. Itu. Bagaimana nih? Begini kakak, saya ini mau perlu dengan kakak. Kebetulan saya kemarin itu bertemu dengan kepala sekolah SD Wodonbair. Mau meminta kesediaan saya untuk lakukan proses coaching atau semacam pendampingan bersama terhadap kegiatan di SD Wodonbair. Saya meminta Kakak Aryani untuk bantu saya sebagai observer sekaligus melihat ya. Saya sebagai observer. Jadi Kakak Aryani jalan sama-sama dengan saya, maksudnya biar di sana Kakak Aryani bisa melihat proses yang saya lakukan. Karena ini baru pertama kali Kakak Aryani. Saya memang apalagi seorang kepala sekolah. Kepala sekolah baru kita datang coaching ini kan kita juga butuh banyak hal kan begitu tuh. Kita harus bisa menyiapkan diri dengan baik, bantu mendapatkan arah tujuan yang mau kita capai dalam proses coaching ini. Saya sebagai observer, saya juga mengikuti proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Carlos. Dalam pelaksanaan coaching, kita juga harus mengetahui mengikuti alur tirta. Betul. Kira-kira langkah coaching alur tirta yang seperti apa yang akan nanti Pak Carlos jalankan? Ya, tirta ini kan sebenarnya kita sebuah proses langkah demi langkah untuk kita membawa proses coaching ini menjadi produktif. Jadi di situ saya harus menyusun kesepakatan bersama dengan coach saya untuk merumuskan tujuan melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kira-kira apa yang mau kita dapatkan dalam proses diskusi, gitu toh. Lalu kemudian dari situ saya baru bisa menggali berbagai macam identifikasi masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu harus betul-betul berbobot, minimal bisa membantu, ya kan, membantu membangun komunikasi saya dengan seorang mama Hilde, mama guru yang berpengalaman dan juga sebagai seorang kepala sekolah tentunya. Jadi memang ini kesiapan yang juga pertanyaan-pertanyaan sudah harus saya siapkan di identifikasi masalah. Lalu di situ juga nanti kami masuk pada tahapan bagaimana merumuskan rencana aksi nyata tindak lanjut. Setidaknya di situ ada langkah-langkah yang bisa kita lihat dari setiap peluang dan setiap kekuatan, potensi, tantangan yang bisa kita bawa ke dalam sebuah rencana tindak lanjut. Lalu nanti kita masuk pada tahapan yang berikut adalah setidaknya sebagai seorang coach dia harus bisa mendapatkan sebuah komitmen dan keputusannya secara bertanggung jawab untuk apa yang harus dilakukan secara terus menerus atau secara bertanggung jawab dalam proses yang direncanakan tersebut. Lalu mungkin di akhir nanti kakak saya juga akan membuat refleksi secara pribadi saya sebagai coach dengan coach dalam proses coaching berlangsung sebelum mungkin kakak sebagai observer memberikan penegasan terhadap kesimpulan akhir selama proses coaching berlangsung kakak. Jadi mungkin itu langkahnya. Nah, dalam proses alur kita yang jelas kita sebagai coach sebagai coach dan juga sebagai coach saya harapkan ya setidaknya kita harus punya satu kehadiran dan kesadaran penuh secara menyeluruh. Jadi kita tinggalkan kita punya aktivitas di luar dari kegiatan proses coaching berlangsung. Fokus benar-benar harus fokus. Jadi untuk meningkatkan fokus ya kita harus merasa peduli dengan rekan kita yang meminta bantuan. Memang ini kita tujuannya adalah membangun relasi komunikasi untuk mendapat solusi kan gitu. Lalu yang kedua bahwa seorang coach juga harus mendengarkan dengan aktif. Jadi tidak boleh menggurui, tidak boleh membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan yang muncul dari pertanyaan jawaban dari seorang coach. Tapi boleh melakukan konfirmasi, boleh melakukan konfirmasi. Jadi karena memang kita seorang coach bukan menggurui, kita bukan menggurui guru gitu. Kesadaran penuh dan mendengarkan aktif saya pikir harus. Lalu yang berikut juga bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan berbobot dan jangan membingungkan seorang
coaching juga harus kita jaga dalam proses coaching berlangsung, karena setidaknya kita datang bukan mau menguji pemikiran seorang coaching, tapi kita datang mau membantu orang. Kalau kita membantu ya berikan yang sederhana, yang mudah dimengerti tapi berbobot, berkualitas. Jadi menurut Bapak Carlos, kira-kira dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa yang Bapak mau tingkatkan? Dalam proses ini ketiga dari tahapan kesadaran penuh dan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tidak menggurui dan membingungkan coach saya, itu harus saya pakai. Baik, siap Pak Carlos. Siap. Baik, langsung pada apa yang mau kita bicarakan ya Mama. Kira-kira apa yang rencana daripada pertemuan kita ini, atau mungkin apa yang Mama ingin dapatkan dalam diskusi kita di pagi hari ini, Mama? Baik, saya selama ini bingung terhadap guru-guru saya karena dalam pembelajaran proses dan perencanaannya belum maksimal. Itu ada guru yang belum menyusun RPP dengan baik dan menggunakan media pembelajaran jika ada materi praktek, sehingga bagaimana caranya supaya Bapak bisa mencari jalan keluar. Oh gitu ya, kurang lebih itu ya. Iya. Oke. Jadi kalau saya boleh tahu ya Mama, ini kan Mama menyampaikan soal apa yang Mama alami ya dalam lingkungan sekolah SD Pondok ini. Saya boleh tahu alasan apa sehingga Mama kemudian mau melakukan diskusi ini dalam hal untuk merumuskan bagaimana dengan persoalan yang Mama hadapi saat ini. Saya ingin tahu apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru saya dalam hal menyusun RPP, dan dalam proses pembelajaran itu belum maksimal menggunakan alat peraga dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Sesuai dengan kebutuhan siswa ya dari gitu ya. Kalau misalnya ya tujuan akhir apa ya? Mama ingin dapatkan dari saya jauh-jauh dari SMP Klaten mau dalam proses diskusi ini, Mama ingin dapatkan apa dalam proses kita berdiskusi ini? Tujuan akhirnya kira-kira? Tujuan akhir saya memanggil Pak Carlos untuk jauh-jauh datang ke sini itu bagaimana cara supaya guru saya itu bisa menyusun RPP dengan baik dan menggunakan media pembelajaran saat berada di kelas, saat ibu guru saya mengajar di kelas, sehingga suasana kelas yang diampu oleh guru-guru itu menyenangkan, terlihat pakaiannya jalan, ya seperti itu. Ya, jadi apa ya Mama? Saya bisa mungkin mengkonfirmasi ya, saya sedikit menangkap tujuan yang Mama mau dapatkan dalam proses coaching ini sebenarnya bagaimana upaya Mama sebagai seorang kepala sekolah SDN Pondok untuk apa ya, meningkatkan keterampilan para guru atau pengetahuan para guru tentang perumusan perencanaan pembelajaran yang menggunakan berbagai variasi media belajar, baik itu dalam mendukung kegiatan pengetahuan atau praktik atau juga mungkin berkaitan dengan pertumbuhan sikap anak yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Ya mungkin itu yang perlu kita diskusikan untuk pagi hari ini ya Mama. Ya. Baik, nah saya mau ajak Mama sedikit ya, sebagai seorang kepala sekolah, Mama mungkin bisa merefleksikan pengalaman Mama sebagai seorang guru untuk bisa melihat peluang apa yang Mama bisa dapatkan untuk mencapai tujuan yang kita mau dapatkan di pagi hari. Artinya tujuan akhir tadi adalah Mama menginginkan guru Mama itu bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang baik, yang menggunakan beragam media yang sesuai dengan kebutuhan pelajaran murid. Mungkin Mama melihat ada tidak peluang itu? Kalau menurut saya ada sih. Ada ya? Ya, ada. Sebenarnya guru-guru saya itu ada beberapa yang sudah mampu menyusun RPP dengan baik, tapi ada beberapa guru yang mungkin tidak mempunyai kesiapan atau waktu, kekurangan waktu atau bagaimana, atau mungkin ada yang malas, atau mungkin ada yang kesibukan dari keluarga terlalu banyak, urus anak atau urus keluarga, sehingga penyusunan RPP-nya atau proses pembelajarannya kurang berjalan dengan baik.
Dan rencana saya sudah mensupervisi terkait penggunaan RPP ini. Guru saya belum menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi itu ya, jadi proses supervisi sudah berjalan ya Mama, sudah berjalan, lalu menemukan banyak guru yang masih juga tidak menggunakan RPP, ada juga yang sudah menggunakan RPP tapi tidak menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar ya Mama ya. Luar biasa ya proses yang Mama lihat sebagai sebuah peluang di sini. Jadi peluang yang Mama lihat itu memang peluang yang Mama pakai sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi keterampilan para guru dalam berada di kelas ya. Baik, mungkin Mama Ibu saya mau mengajak Mama Ibu untuk melihat ke posisi Mama Ibu hari ini sebagai seorang kepala sekolah. Dan tadi Mama Ibu sudah menjelaskan peluang dengan kemungkinan yang Mama Ibu bisa dapatkan dalam mencapai penguatan para guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Mungkin saya mau ajak Mama Ibu untuk melihat upaya yang Mama Ibu harus lakukan, ya, upaya yang harus Mama Ibu lakukan untuk mengeksekusi, melaksanakan peluang yang Mama Ibu sebutkan tadi. Kira-kira upaya apa yang harus Mama Ibu lakukan? Baik, upaya saya lakukan yang pertama itu saya mengadakan rapat dewan guru tentang bagaimana mempersiapkan penyusunan RPP berdiferensiasi sekaligus praktek pembelajaran. Itu saya minta guru-guru mempraktekkan langsung pembelajaran berdiferensiasi yang saya rencanakan ini. Jadi Mama Ibu menginginkan supaya ada sebuah rapat awal bersama dan membuat kegiatan bersama para pendidik, tenaga pendidikan atau guru untuk perencanaan penyusunan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan belajar murid dan juga sampai pada tingkatan praktek ya. Kalau di sini saya bisa mendapatkan jawaban dari Mama Ibu seperti itu ya. Baik Mama Ibu, ini luar biasa. Jadi bagi saya ini proses yang sangat produktif sekali ya. Kalau saya kasih poin ya Mama Ibu, kalau seandainya saya kasih poin dari 1 sampai dengan 10, Mama sebagai seorang kepala sekolah, Mama Ibu sebagai seorang guru yang juga punya pengalaman pernah menjadi seorang guru, dalam posisi Mama melihat peluang, Mama melihat upaya yang Mama lakukan untuk mencapai tujuan yang Mama inginkan, yaitu bagaimana para guru bisa memiliki keterampilan penuh dalam menyusun dan mengaplikasikan pembelajaran kelas yang berdiferensiasi seperti itu. Mama ada di skala berapa kira-kira? Kalau dari 1 itu mungkin tidak pernah dilakukan, 10 itu sempurna misalnya, Mama ada di posisi berapa kira-kira? Minta maaf Mama, tapi saya harus. Kalau bagi saya ya angka 7 ya. Mama jaga angka 7 ya. Ya, angka 7. Iya ya. Iya. Itu untuk mencapai ke 10 apa yang harus Mama lakukan? Untuk mencapai angka 10 ya sempurna itu angka 10. Iya, Ya, itu berarti saya harus melakukan waktu yang ekstra ya begitu sehingga bisa mencapai tujuan itu. Jadi waktu yang ekstra ya. Iya, ekstra. Jadi manajemen diri sebagai seorang kepala sekolah dengan kebutuhan waktu yang sangat butuh banyak ya, ekstranya loh. Ya sepenuhnya saya berikan untuk sekolah ini ya. Kalau mendapat angka 10 itu. Kurang lebih itu yang Mama butuhkan ya untuk mencapai 10 ya. Luar biasa sekali ya. Ini seorang mama yang bagi saya luar biasa sekali hari ini. Baik Mama, saya ingin tahu lebih ya. Apa kekuatan yang Mama miliki? Kekuatan dalam hal ini yang Mama miliki untuk mencapai supaya Mama punya guru-guru ini bisa menyusun perangkat, bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan media yang beragam, dengan kebutuhan anak-anak di Godon sini. Apa yang Mama lihat sebagai sebuah kekuatan dalam diri Mama sebagai seorang kepala sekolah? Kekuatan saya yang pertama, saya juga sebenarnya
guru ya, saat sebelumnya guru dan saat juga pernah mengalami mengajar ke 196. So, 196 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya sudah alami, sudah lewati. Dan ada uniknya juga ya kita mengajar anak SD itu. Kita setiap hari itu kita bermain. Pokoknya saya senang dan bahagia sekali bisa mengajar anak-anak saya ketika saya jadi guru SD. Guru sebelum saya kepala sekolah. Iya ya. Dan saya juga sekarang mengikuti guru penggerak. Itu banyak sekali materi yang saya dapat di guru penggerak ini. Itu sangat luar biasa sehingga saya mempunyai pengetahuan lebih yang akan saya implementasikan kepada guru-guru saya agar mereka juga mampu atau bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, itu yang saya dapat dari guru penggerak. Lalu yang berikut saya juga belajar banyak kepada rekan-rekan guru saya senior, bagaimana mereka mengajar dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Itu saya belajar banyak dari rekan-rekan saya atau senior-senior saya. Kira begitu. Iya ya. Jadi kurang lebih saya bisa mendapatkan 3 jawaban di sini. Saya konfirmasi kembali ya, bahwa di sini Mama juga seorang guru senior yang punya pengalaman banyak, makan garam ya tentang lika-liku pendidikan di tingkatan kelas 1 sampai kelas 6 SD ya. Kemudian sekarang sebagai seorang kepala sekolah. Lalu Mama juga sebagai seorang calon guru penggerak yang banyak mendapatkan pengetahuan baru, praktik pembelajaran baru yang lebih produktif ya, yang bisa mungkin Mama pakai sebagai sebuah kekuatan dalam diri Mama ya. Lalu juga di sini kekuatan yang Mama lihat juga dari rekan-rekan guru senior di sekolah ini ya, di SDN Bodol, untuk mencari sebuah teladan, sebuah contoh bagi sekolah ini untuk bagaimana mengaplikasikan pembelajaran yang mencapai kebutuhan murid ya Mama. Nah ini luar biasa sekali ya Mama. Mungkin masih ada hal lain yang terkait dengan tugas Mama sebagai seorang kepala sekolah dalam sebuah kekuatan ini atau seperti apa? Mungkin masih ada atau tidak ada, bisa disampaikan. Kalau saya sebagai kepala sekolah juga, saya ingin mengajak atau saya melihat rekan sejawat atau guru di luar dari satu sekolah yang mampu untuk menjalankan atau yang mampu menyusun SPP dengan baik dan benar dan bisa mengaplikasikan di proses pembelajaran kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Itu yang saya ingin mengajak rekan sejawat yang mampu lah. Dari kolaborasi dan relasi ya, dengan pengalaman Bapak Ibu guru yang sudah cukup baik dalam mengaplikasikan pembelajaran di sekolah ini ya. Itu juga hal yang Mama pakai sebagai seorang kepala sekolah untuk membantu ya, sebagai mendukung kekuatan Mama sebagai seorang kepala sekolah untuk bagaimana SD Bodol harus maju. Luar biasa ya. Nah Bapak Ibu, saya ingin tahu ya, Mama bisa melihat tidak tantangan ya, mungkin tantangan atau semacam hambatan-hambatan yang bisa mengganggu kesempatan atau peluang, atau juga bisa mengganggu kekuatan yang Mama miliki tadi, atau juga bisa mengganggu pada satu tujuan yang Mama dapatkan dalam diskusi kita ini ya, tentang bagaimana membawa guru-guru menjadi seorang penyusun perencanaan, seorang pembawa keputusan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas yang masuk akal sehat guru dan murid ya, begitu dengan beragam media. Kira-kira ada tidak gangguan atau hambatan? Kalau ada sih ada, kalau kita manusia tidak sempurna, pasti ada hambatan, tantangan itu pasti ada dalam membangun sebuah pendidikan, itu pasti ada. Itu tantangan bagi saya itu belum ada kesiapan guru dalam melakukan perencanaan pembelajaran yang yaitu dalam hal ini NPP, penyusunan belum maksimal, atau mungkin mereka juga belum paham karena sekarang ini NPP-nya ada yang 1 lembar, ada yang lembarnya banyak, ada yang menggunakan K13, ada yang
kurikulum yang lama juga masih pakai, sehingga mereka juga bingung. Padahal mungkin mereka tahu penyusunan RPP, tapi bagaimana caranya saya sebagai kepala sekolah, bagaimana cara saya supaya mencapai satu tujuan saja, guru saya dapat menyusun RPP dengan baik dan memetakan kebutuhan belajar siswa itu dengan baik. Jadi itu tantangan, mungkin kesiapan gurunya belum, dan mungkin tantangan kedua waktu guru saya mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar terlalu banyak sehingga mereka belum maksimal dalam proses pembelajaran di kelas menyiapkan segala sesuatunya itu. Kegiatan di luarnya mungkin terlalu banyak. Jadi saya melihat ya, Mama melihat ada beberapa tantangan. Yang pertama, tantangan ini lebih banyak munculnya yang saya lihat ini dari tenaga pendidiknya Mama sebagai seorang guru ya. Lebih bahwa kesiapan mereka sebagai seorang guru, motivasi mereka sebagai seorang guru untuk perlu bertanggung jawab apa yang harus mereka lakukan di kelas dengan anak ini yang masih sangat rendah ya. Begitupun motivasi diri mereka sendiri juga mungkin masih rendah. Dan apalagi tadi saya sempat dengar Mama menyampaikan bahwa ada pemahaman guru tentang beragam RPP ya, beragam RPP, sehingga mungkin ini menjadi sebuah kebingungan yang dihadapi oleh guru ya. Mungkin itu. Lalu yang paling adalah di sini Mama menyampaikan juga bahwa manajemen diri dan manajemen waktu, kegiatan di keluarga yang juga punya dampak ya terhadap situasi di lembaga pendidikan SDN Bodor ini ya. Luar biasa Mama. Saya mau mengajak Mama untuk kepada kira-kira dari tantangan ini Mama bisa memberikan solusi seperti apa sebagai seorang kepala sekolah untuk tantangan ini. Kalau solusi saya yang pertama, saya harus perlu membagi waktu khusus pada guru saya, yaitu saya merencanakan melakukan pelatihan tentang bagaimana perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan praktek pembelajaran. Ini saya mau supaya guru-guru saya itu mempraktikkan langsung pembelajaran berdiferensiasi, atau saya mempraktikkan dulu, nanti saya meminta mereka ada di belakang, saya praktikkan dulu, lalu mereka mengikuti dan berikutnya mereka yang praktikkan. Karena ini saya lakukan pada sosialisasi budaya positif. Setelah saya mensosialisasikan, mereka praktek menonton video 5 khusus kontrol dan mempraktikkan segitiga restitusi. Itu saya meminta guru-guru yang praktikkan langsung segitiga restitusi itu. Sehingga sekarang juga saya sudah merencanakan mereka juga mempraktikkan langsung pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ya. Seorang kepala sekolah yang bagi saya berpikirnya sangat jauh ke depan ya. Luar biasa Mama, bagi saya itu luar biasa. Karena tantangan ini saya lihat tadi yang Mama sampaikan dengan untuk menjawab solusi, Mama harus memberikan waktu lebih kepada guru-guru Mama ya. Jadi mendistribusikan waktu agar para guru ini memiliki kesempatan belajar, kesempatan berencana dan menyusun perencanaan, kesempatan berpraktik dan berproses ya, sampai dengan pada bagaimana menguatkan diri dengan KSE dan juga membawa anak pada manajemen kasus dan restitusi dalam pembelajaran di kelas ya. Kurang lebih itu ya Mama yang mau Mama. Itu materi-materi yang saya lihat Mama ambil dari kekuatan Mama sebagai seorang calon guru penggerak ini. Luar biasa itu. Nah Mama, kira-kira ini ya, saya mau dari peluang, dari kekuatan, dari tantangan yang Mama lihat, setidaknya Mama punya solusi atas tantangan ini. Kemudian rencana tindak lanjut aksi nyata yang Mama mau terapkan ke depannya. Yang pertama, saya menyusun jadwal tadi, lalu kami melakukan pelatihan dan prakteknya sekaligus, dan saya juga meminta mereka untuk melakukan refleksi tentang kegiatan kami atau tentang pembelajaran di kelas. Setiap setelah kegiatan ada dilakukan refleksi, sehingga bagaimana kita mengetahui kelebihan dan kekurangan guru dalam mengajar di kelas. Ya.
Jadi ada proses ya, proses pelatihan, dan mau menyusun jadwal bersama dengan PPK dalam sebuah sidang kesepakatan penyebaran dulu ya, kemudian membuat rencana pelatihan, kemudian praktik pembelajaran, kemudian sampai dengan pada refleksi kegiatan selama proses pelatihan dan praktik, sampai dengan pada bagaimana mereka membuat sebuah refleksi pembelajaran selama proses di kelas ya. Kurang lebih itu ya, Mama. Masih ada lagi hal atau pas seperti itu? Rencana tindak lanjut. Baik, Mama. Kira-kira dari beberapa rencana tindak lanjut nih, kira-kira hal yang paling mau prioritaskan dalam 1-2 waktu ke depan untuk mencapai tujuan diskusi kita ini dalam hal meningkatkan keterampilan para guru dalam membawa proses perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan praktik pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira prioritas apa yang Mama lakukan? Prioritas saya yang saya sudah pikirkan, yang pertama yang saya harus buat itu sosialisasi, ya, sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan penyusunan RPP berdiferensiasi dan praktek pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan siswa. Jadi sosialisasi ini sebenarnya sebagai sebuah prioritas ya. Mungkin juga ini sebagai sebuah strategi Mama yang Mama gunakan dalam proses untuk menjawab ya kebutuhan bagaimana meningkatkan kapasitas guru memiliki keterampilan membuat perencanaan sampai dengan pada proses refleksi ya. Jadi sosialisasi ini penting ya, pengetahuan yang dibawakan untuk merancang Bapak Ibu guru dalam membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran sampai pada tingkatan evaluasi, asesmen ataupun sampai pada proses dan refleksi di kelas ya. Mungkin itu ya. Baik, ini luar biasa sekali ya Mama Ibu. Dan saya mau tahu itu kira-kira mulai kapan dan berapa lama Mama membutuhkan waktu ini? Kalau untuk penyusunan RPP itu butuh waktu ya Pak. Pasti ada kesulitan dan ada juga ya, kita harus cari waktu yang tepat. Ya saya butuh waktu itu sekitar 3 hari begitu, supaya guru-guru saya itu paham betul tentang bagaimana cara menyusun RPP berdiferensiasi dan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan kebutuhan di kelas. Jadi Mama membutuhkan waktu bisa 3 hari ya sampai dengan proses penyusunan dan aplikasi praktik pembelajaran berdiferensiasi dan implementasi. Baik, luar biasa ya Mama ya. Ukuran keberhasilan Mama ketika Mama melakukan proses ini, rencana aksi itu kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan Mama? Kalau saya melihat ukuran yang Pak tadi itu saya mau refleksi setelah pembelajaran, sehingga saya bisa dapatkan tujuan yang ingin saya capai, sehingga bagaimana dengan refleksi ini saya bisa memperbaiki yang mana kurang, yang mana lebih itu ditingkatkan, kurang itu kita bisa menambah atau melengkapi dengan melakukan refleksi. Jadi refleksi membantu Mama sebagai seorang kepala sekolah ya untuk bersama guru juga termasuk ya. Menurut Mama untuk bisa melihat proses mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi atau asesmen yang dilakukan di dalam proses pembelajaran di kelas ya, begitu ya. Jadi ini bisa dilihat dari refleksi yang tadi Mama usulkan sebagai sebuah kekuatan Mama ya, peluang yang Mama lihat juga luar biasa ini. Jadi melalui refleksi Mama bisa melihat bagaimana guru melakukan tindakan yang masuk akal di kelas. Baik Mama Ibu, saya mau mengajak Mama Ibu untuk lebih jauh ke depan. Apa ya komitmen Mama Ibu sebagai seorang kepala sekolah terhadap rencana aksi nyata ini? Apa yang menjadi komitmen Mama Ibu? Yang menjadi komitmen saya adalah saya mau supaya guru-guru saya itu terampil dalam menyusun RPP berdiferensiasi dan mengimplementasikan dalam proses pembelajaran kelas itu RPP berdiferensiasi bisa susun dengan menggunakan kebutuhan belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang dipelajarkan kepada siswa itu tercapai. Jadi mau tidak mau proses dalam pelatihan, proses dalam segala kekuatan yang Mama miliki itu akan membawa guru pada sampai target
guru harus bisa membuat penyusunan perencanaan pembelajaran sampai dengan proses evaluasi, asesmen, proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan juga refleksi yang mereka bawakan. Dan proses mungkin aksi nyata selanjutnya. Jadi ini berkelanjutan terus. Ya. Sehingga Tujuan pembelajaran harus tercapai, gitu ya. Luar biasa. Ya. Mama, siapa ya? Dan mungkin apa yang bisa membantu atau membantu Mama dalam menjawab di komitmen Mama agar guru-guru Mama ini bisa melakukan perencanaan hingga proses dan asesmen sampai refleksi tadi itu bisa tercapai. Siapa Mama kira-kira? Kalau yang membantu saya itu pasti saya sendiri sebagai pribadi. Kepala sekolah. Nah, ya. Itu saya sebagai kepala sekolah, saya harus memotivasi guru-guru saya agar lebih semangat dalam melakukan segala kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu guru senior saya di sekolah, yang mana saya melihat bahwa mereka dalam melakukan pembelajaran itu ya sangat menyenangkan. Tapi baiknya jalan dibandingkan dengan guru-guru yang sekarang yang baru tamat ini, mungkin mereka mempunyai kompetensi lebih ya, sehingga mereka mungkin menganggap enteng tentang pembelajaran tentang materi-materi SD. Karena saya melihat bahwa kalau ditanya mana RPP-nya, di laptop sudah ada di sini, sudah ada di sini pikiran. Mana daftar nilai di laptop atau tidak ada? Memang daftar nilai tidak ada, sehingga itu saya kalau dalam rapat saya bilang Bapak Ibu yang honor yang masih baru, tolong belajar di guru-guru senior. Melihat guru-guru senior itu luar biasa. RPP-nya tulis tangan, tapi dapat tulis karena komputernya artinya kurang, sehingga RPP-nya pakai tulis, daftar nilai pakai tulis. Kalau Bapak Ibu guru sekarang kan mengikuti zaman teknologi semuanya bisa. Tapi guru ada yang hanya satu orang yang tidak bisa lihat guru senior, yang lain itu bisa semua. Tapi tahu kenapa mereka tidak memang melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP yang dicetak atau di print. Kita tanya di laptop gitu. Sehingga saya meminta guru saya untuk belajar lebih dari guru-guru senior saya. Atau saya kasih contoh guru-guru senior yang ada di Kampung Lubus itu juga bilang saya menjadi kepala sekolah, saya belajar banyak kepada guru-guru senior saya. Karena apalagi orang PNS itu mereka sudah dibekali dengan orientasi pencabatan, itu orang sudah menjelaskan bagaimana caranya disiplin seorang PNS, bagaimana caranya loyalitas terhadap pimpinan. Itu saya selalu menjelaskan kepada mereka, sehingga saya meminta guru-guru senior, guru-guru yang barusan ini nih belajar ini untuk belajar banyak dari guru-guru senior. Luar biasa sekali ya Mama. Ini apa ya yang saya bisa konfirmasi dari jawaban Mama ini, bahwa kekuatan yang membantu Mama itu adalah diri Mama sendiri sebagai seorang kepala sekolah ya, dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk orang lain. Yang kemudian yang kedua itu bagaimana keterampilan Mama membangun relasi komunikasi dengan seluruh Bapak Ibu guru, secara khususnya ada para guru senior yang berpengalaman. Dan dalam hal ini adalah Mama juga melihat ada peluang dan potensi yang menjadi kekuatan bersama di sekolah, khususnya rekan guru, itu tentang bagaimana tingkat kedisiplinan mereka sebagai contoh, loyalitas, memberikan dirinya penuh dalam pelayanan pembangunan pendidikan di SD Modok. Itu luar biasa bagi saya ya. Sehingga secara tidak langsung mungkin Mama sudah berbicara soal penguatan kompetensi sosial emosional untuk para guru. Ini juga menjadi satu paradigma baru yang saya temukan dalam jawaban Mama ini. Mungkin itu. Jadi luar biasa ya untuk Mama punya Mama punya penglihatan yang cukup tajam bagi saya sebagai seorang kepala sekolah untuk membantu menjawab komitmen Mama sebagai seorang kepala sekolah di SD Modok untuk para guru yang bisa membuat suatu perencanaan kerja, proses dan evaluasi di akhir dan refleksi ya. Baik Mama Ibu, setelah melaksanakan tindak lanjut ini nanti dalam proses tindak lanjut yang Mama sudah sebutkan tadi, bahwa ada proses sosialisasi, memberikan waktu yang cukup untuk para guru menyusun dan merencanakan pembelajaran sampai dengan praktek aplikasi, bahkan refleksi di sana.
apa yang akan Mama lakukan setelah tindak lanjut ini selesai? Tindak lanjut yang saya lakukan adalah membuat refleksi dari kegiatan pelatihan penyusunan RPP berdiferensiasi dan proses itu praktek pembelajaran berdiferensiasi yang pertama. Yang kedua itu saya lakukan adalah supervisi, dan sekarang saya sudah jadwalkan saya supervisi itu tanggal 2 April. Saya sudah memberitahu kepada guru saya bahwa saya akan supervisi di semua kelas itu perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran kelas. Saya melihat bagaimana kekuatan dan kelebihan daripada guru saya supaya saya bisa memperbaiki atau saya bisa bisa memperbaiki cara belajar mereka, cara mengajar mereka, dan bagaimana mempersiapkan perangkat pembelajaran dari PG1 sampai PG7. Itu ada guru yang belum tahu PG1 sampai PG7, sehingga saya tidak mau menjawab PG1 sampai PG7, cari tahu sendiri. Itu saya mau melakukan supervisi itu. Sehingga kalau pada suatu saat diakreditasi ya kita tidak lagi menyibukkan diri dengan hal-hal itu. Kita sudah ada, tinggal saja kita mempersiapkan semua perangkat pembelajaran itu dari tahun ke tahun. Kalau ada supervisi ya kita hanya taruh ini protanya, ini promesnya, ini RPP-nya, ini daftar nilainya, ini analisisnya, semua perangkat daftar nilai sampai dengan M20 tingkat buku kenaikan kelas. Itu saya sudah memberitahu kepada mereka bahwa saya akan supervisi tanggal 2 April, sehingga semua perangkat pembelajaran di atas meja, dan hari itu saya akan melakukan juga supervisi proses pembelajaran kita. Luar biasa sekali ya Mama, kurang lebih ini hasil daripada setelah proses aksi nyata Mama melakukan lanjutan ya. Kelanjutan itu bahwa refleksi berkelanjutan, kemudian ada supervisi berkelanjutan, proses coachingnya di sana juga mungkin berkelanjutan, penguatan KSE juga saya dengar tadi tetap berlanjut. Ini luar biasa. Termasuk ada hal yang saya temukan, hal baru yang Mama sempat berikan sebagai sebuah jawaban berbobot, itu adalah bagaimana guru bisa mandiri belajar. Mereka cari tahu sendiri ya, mandiri belajar itu, mandiri belajar, mandiri berbagi. Ini luar biasa Mami. Ini satu proses yang produktif yang sebagai seorang kepala sekolah melihat setelah proses sosialisasi ini, Bapak Ibu guru harus mandiri belajar, mandiri berbagi. Model mantap, luar biasa. Nah Mama Ibu, ini tidak terasa ya, kita sudah hampir 30 menit, 40 menit Mama Ibu. 40 menit ya kita bicara ya, cukup lama. Kita sudah masuk pada tahapan refleksi ini Mama Ibu. Saya ingin menutup kegiatan coaching kita ini dengan refleksi sebentar. Hanya 2 pertanyaan untuk Mama Ibu. Apa yang sudah Mama Ibu dapatkan dalam proses diskusi kita, dalam proses coaching ini berlangsung? Yang saya dapatkan pada coaching kita, salah satu bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Carlos yang sudah meluangkan waktu, sudah dari jauh-jauh datang ke desa yang jauh dari ibu kota. Termasuk Ibu Aryani juga ya. Itu luar biasa ya, supaya saya juga bisa lebih meningkatkan keterampilan pada guru saya bagaimana cara menyusun RPP berdiferensiasi dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menggunakan kebutuhan siswa. Luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana perasaan Mama Ibu sebelum tadi kita bertemu, dan juga mungkin setelah kita bertemu dalam proses ini seperti apa? Sebelum kita bertemu, saya itu merasa bingung bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi masalah saya ini. Kebetulan saya berpikir, ini ada orang yang punya wawasan luas yang selama ini saya mengagung-agungkan dalam kelompok CGP atau seorang mama ini. Pak Carlos mempunyai wawasan yang luas ya, selama ini saya amati. Dan yang kedua itu Pak Ardi sebagai senior juga, dia sangat bagus literasinya, sangat bagus sampai di nasional, internasional juga ya Pak. Itu saya dengar itu sangat luar biasa yang saya dapatkan, sehingga kebingungan saya sudah merasa lega. Kehadiran Bapak dan Ibu sebagai pengamat saya itu saya sangat senang sekali, karena biarpun sudah jauh tapi bisa meluangkan waktu datang di sekolah saya. Terima kasih banyak, luar biasa. Oke, terima kasih ya penggawan ya Mama Ibu, luar biasa ya.
Jadi saya juga bersyukur ya Bapak Ibu, ini proses yang bagi saya sangat produktif ya. Saya bisa belajar juga dari perjalanan coaching ini sebagai seorang coach dan dalam mempelajari setiap jawaban dari Mama ini ya. Mungkin selanjutnya saya langsung beri kesempatan ya. Saya mau dengar juga dari observer kita, Ibu Aryani dulu ya. Iya. Oke, Ibu Aryani. Oke, biar Mama tetap di sini kita bersama. Ya, baik, terima kasih. Ini saya sudah mengamati ya mungkin sekitar 40 menit ya. 40 menit berlangsung. Ini juga proses ini saya juga diam-diam saya mencuri ilmu. Saya juga belajar ini seperti ini. Jadi ada poin-poin penting yang benar-benar kita sebagai guru harus terapkan. Baik, Ibu Hilde, bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching? Menurut saya sangat senang, luar biasa yang saya sudah bilang tadi, karena kebingungan saya selama ini sudah terjawab hari ini. Baik. Bagaimana Pak Carlos? Setelah dalam proses coaching tadi, kira-kira 3 kompetensi dari coaching itu sudah dilaksanakan atau sudah maksimal atau belum? Kalau saya sendiri ya, secara pribadi saya dengan proses yang saya lewati bersama Mama Hilde sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang coach, bagi saya 3 langkah ini saya dengan hati-hati ya, saya dengan sangat hati-hati, saya dengan sangat sadar, saya dengan sangat aktif mendengarkan, bahkan saya berusaha untuk merakit, meramu, merancang bagaimana setiap pertanyaan yang bisa membantu menemukan solusi. Kurang lebih itu yang saya pakai tadi. Jadi kalau soal seefektifnya mungkin bagi saya sudah sangat efektif dalam proses ini berlangsung, karena memang kemampuan kita untuk bagaimana cepat menalar maksud dari setiap cerita, argumentasi itu kita catat, lalu kita memakai penggalan-penggalan kata kunci ya, untuk mengkonfirmasi, kemudian mungkin untuk mencari peluang-peluang jawaban yang berbobot. Tadi saya temukan ada 2-3 jawaban berbobot yang secara tidak sadar itu menjadi satu hal baru juga yang saya pelajari, dan ini luar biasa yang saya temukan dalam proses coaching bersama Mama Hilde, seorang kepala sekolah yang bagi saya super hebat. Jadi tadi juga seperti ada teguran bagi saya, Ibu baru. Dari proses coaching tadi, saya melihat alur tirtanya lumayan beruntun, ya. Jadi prosesnya ada, kemudian kompetensi yang tadi yang sudah dijalankan oleh Pak Carlos, 3 kompetensi coaching. Dan saya mengambil kesimpulan mengenai permasalahan dari Ibu Hilde, yaitu bagaimana guru belum mampu menyusun RPP dan memanfaatkan media belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan tadi juga saya tangkap solusinya, ya. Solusinya juga cukup beruntun ya. Seperti ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapan sampai saya pikir itu sangat konsisten ya, sangat konsisten, mulai dari sosialisasi, kemudian penyusunan, kemudian praktik, setelah itu ada refleksi dan supervisi. Itu sangat bagus sekali. Jadi ada pelatihan, RPP berdiferensiasi. Jadi luar biasa Ibu. Tetap semangat, tetap bekerja, sudah bekerja. Saya juga sangat berterima kasih sekali sebagai observer hari ini.